Sisma Fans, kembali lagi berjumpa dengan saya Iva Yuan dalam segmen Sisma News, Sisma TV, Sekolah Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sisma News kali ini hadir dengan menyajikan berita terbaru kegiatan Pentalokanas angkatan keempat, yaitu Penataran dan Loka Karya Nasional Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Kegiatan Pentalokanas ini merupakan kegiatan Pentalokanas yang keempat dengan dihadiri oleh 36 sekolah dari berbagai provinsi dan berbagai pulau. Seperti apakah rangkaian kegiatan Pentalokanas yang dilaksanakan selama 3 hari in-room training dan 2 hari online training? Sangat banyak sekali inspirasi, inovasi dari para expert di bidang masing-masing. Without any further ado, check this out. Bertempat di Kota Malang, di Hotel Savana dan Convention, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang menggelar Pentalokanas angkatan keempat dalam sesi in-room training selama 3 hari. Di sini para peserta dari berbagai provinsi dan pulau hadir dengan penuh semangat dan antusias untuk dapat mengembangkan sekolah atau yayasan mereka masing-masing dengan berbagi ilmu dan sharing ilmu bersama dengan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Menjadi sekolah unggul dan rujukan adalah mimpi bagi seluruh pengurus yayasan, praktisi pendidikan maupun Bapak Ibu guru di luar sana. Untuk itu, dalam agenda Pentalokanas ini, mereka berbondong-bondong datang untuk dapat menerapkan pendidikan unggul dan rujukan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu nasional, Indonesia Raya, himne, dan Marsisma. Dan dilanjutkan dengan yel-yel Pentalokanas Sekolah Unggul dan Rujukan. Saatnya unggul mutu. Acara dilanjutkan dengan opening speech yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Abi Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, Magister Pendidikan, yang dimoderatori oleh Bapak Masykur, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuhul khairan illallah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallahi masyaallah. Yang kami hormati, yang sangat mulia, yaitu Abi Ibrahim Bafadol, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, kepada Murabi, Asisten Direktur 1, 2, Dr. Andes Haji Muhammad Isom Ihsan, yang alhamdulillah rawuh di sini, Pak Isom, kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono yang selalu membimbing kami di Sisma Mendidik Indonesia selaku Asisten Direktur 3, Bapak Dr. Ali Afandi selaku Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, pada para kabak, kampus, ada Bapak Andi, Bapak Taufikur Rahman, kemudian para kepala sekolah di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bermuajahah di insyaallah majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semata kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa berkah bagi kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah yang beliau bawalah, insyaallah kita masih diberi kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Bapak Ibu hadirin, khususnya peserta Pentalokanas angkatan keempat, ada yang dari Kalimantan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada yang dari domisili Jakarta juga ada, dan dari Jawa Timur. Oh iya, dari Bali juga ada. Nah, kebetulan yang dari Bali ini salah satu yayasan yang menjadi anggota sekolah kloning kami, yaitu dari SDI Tabanan, yang sekarang hadir dari TK-nya karena belum pernah mengikuti Pentalokanas, segala yang diutus oleh yayasan dari TK. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah langsung saja nanti
Kalau tadi sudah disampaikan oleh beliau Abi Ibrahim seperti itu sekolah rujukan dan unggulan, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya membentuk, mewujudkan sekolah kita ini menjadi sekolah unggul dan rujukan? Nanti oleh beliau Abi Ibrahim akan dipaparkan bagaimananya. Dan setelah itu nanti kita akan lakukan tanya jawab dengan beliau. Langsung saja kita panggil Abi Ibrahim Bafadol untuk maju ke depan. Sesungguhnya apa sih intisari pati utama sekolah unggul? Apa intisari sekolah unggul? Apa sebetulnya sekolah unggul itu? Hasil riset saya dan termasuk mengembangkan sendiri bisa bilang itu ada 3, yaitu unggul dalam pembelajaran. Jadi bukan unggul pada gedung, bukan unggul pada sarpras, iya, bukan karena lahannya luas, tidak. Tapi intinya ada pada excellent in learning. Cuma kalau ingin unggul memang perlu gedung yang bagus, perlu gedung yang lengkap, gedung yang besar, anak senang belajar, tidak umum, tapi intisarinya ada pada learningnya, ya. Karena banyak sekolah-sekolah yang gedungnya bagus, tapi learningnya nggak unggul, dan itu dijauhi oleh masyarakat lama-lama, ya. Sebaliknya ada gedungnya memang tidak besar, tapi tidak elek, agak jelek, tapi kalau learningnya bagus, banyak peminat. Sehingga unggul itu sebenarnya karakteristik yang pertama adalah excellent in learning. Makanya kalau Bapak Ibu baca IG saya, di sana ada quotes, ada foto Pak Ibrahim, supaya tidak hanya Pak Maskur yang tampil di layar kaca di YouTube-nya, saya juga tampil di IG saya juga. Ada quotes dari Pak Ibrahim, tidak ada kualitas pendidikan sekolah tanpa kualitas pembelajaran. Ini quotes, ini dalil, ini hadis kalau Rasulullah. Kalau orang ilmuwan namanya aksioma, ya aksiom, dalil, ya dalil berangkat dari riset saya. Tidak ada kualitas sekolah tanpa kualitas. Iya, silakan ngomong, wah sekolahku api, sekolahku unggul, tapi dicek BBM-nya murakbal, kata orang Arab, iya toh, mursalin itu bukan mursalin, Rasulullah. Itu kalau orang Madura itu mursal itu ya wes minuman keras, ya geng-gengan, ya subuhnya jam 8 pagi, itu mursal kata orang Madura itu, alias kaum mursalin gitu ya waktu itu ya. Kalau BBM-nya mursal, tidak bagus, jelek, ojo mengatakan sekolahku itu unggul. Yang Prof. Ibrahim tadi, Bapak Ibu sudah, yang dikatakan Prof. Ibrahim tadi itu sering dikatakan oleh kami, kompetitor kita, Pak Lukman, karena saya di PPDB punya target, kompetitor kita sekolah gratis. Kompetitor kita sekolah gratis, samping-samping kita sekolah gratis. Tapi kita punya konsumen, punya pangsa pasar orang tua yang mencari sekolah yang berkualitas. Bapak Ibu yakin juga begitu. Jangan sampai mengatakan, zonasi sudah enggak. Ini hasil penelitian. Bapak Ibu bisa lihat jurnal. Saya ada tugas kuliah di S3 itu, jurnal-jurnal mengatakan orang tua itu sudah orang tua milenial sekarang. Bapak Ibu di sini yang kepala sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, itu kelahiran orang milenial. Ini orang tua sudah mulai melihat sekolah kita itu berbasis ini. Orang tua sudah mencari informasi melalui searching. Kalau Bapak Ibu sekolah mana yang sering keluar di FYP Instagramnya Bapak Ibu, kalau tidak sponsor kita nggak akan keluar loh FYP.
Bapak Ibu untuk menguati kita bahwa sekolah kita harus bagus. Sekolah kita harus bagus. Bagusnya di mana? Tadi itu excellent in learning. Itu rohnya sekolah itu ya di excellent in learning, di pembelajaran. Kan punya 6 dimensi itu yang saya kuati. Ya memang saya sering berbenturan dengan kesiswaan itu, sering berbenturan dengan kurikulum. Kurikulum waktunya tasmi, karena hafalan kami itu tidak sambung ayat tapi tasmi, sekali duduk butuh waktu. Nah saya sholat harus tepat waktu anak, sehingga ketika tasmi ya apa caranya harus selesai. Kadang-kadang ya itu kita oke nggak apa-apa, waktunya tasmi pramuka pasti wajib, anak olimpiade kamu wajib. Anak olimpiade hari ini tuh TC. Saya bilang kalau Januari terlambat, sekolah lain sudah melejit OSN-nya. Output itu yang dilihat sekarang output. Makanya yang dilihat di OSN, O2SN. Karena kalau OSN lanjut, nanti akan lanjut ke internasional. Itu yang output mesti yang dilihat. Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu aja yang punya putra putri mesti akan lihat sekolah yang output. Sehingga kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah cek dulu learning vision kita yang kemarin pelajar yang saya informasikan sampai program unggulan. Sekolah Bapak Ibu sudah punya program unggulan belum? Nanti kita buat di sini, kita diskusi program unggulannya, kita buat sekeren mungkin untuk tersampaikan kepada masyarakat. Bapak Ibu nanti bisa klik sekolah yang ada di sekitar Bapak Ibu, gimana untuk mereka membranding sekolahnya masing-masing. Gitu. Hands up! 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 Iya, Bapak tadi hands up! Pak Putri dan Bapak Surya. Bapak, kita boleh kenalan dulu ya, ini dengan Bapak Sinton. Bapak Mahmud dari sekolah SD Kelas Kota Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Bapak Mahmud sudah berapa putrinya? Oke, satu. Berarti anak tunggal. Oh, ada putranya. Oh, putranya juga satu. Istrinya apa? Masih satu. Alhamdulillah. Ya, karena targetnya tadi sesuai requestnya dilarang ngantuk ya. Oke. Ya, Masih ngarang. ya masih ngarang. Saya tunggu. Matanya sama, hidungnya juga sama, gitu ya. Yeay, kita itu dulu aja. Oke. Ya, contoh. Matanya sama, hidungnya juga sama, hidungnya sama, kakinya juga sama. Kunci keberhasilan sekolah kita ya itu ada pada guru. Tapi kalau dari sisi manajemen ya tidak ada guru kepala sekolah. Karena guru itu akan bisa berdaya apabila kepala sekolah juga memberdayakan. Ya, gurunya hebat-hebat, tapi kalau nggak diberdayakan oleh kepala sekolah, oleh tim manajemen sekolah juga mungkin akan kurang maksimal. Ya, mungkin Bapak Ibu cek saja ya. Mungkin bandingkan guru di sekolah Bapak Ibu dengan guru di sekolah negeri. Ya, mengapa guru di sekolah negeri ya begitu saja? Nah, padahal kalau dilihat dari mulai rekrutmen, sangat berbeda. Ya, pilihan. Ya, tetapi bagaimana kok sekolah negeri juga
banyak yang tertinggal dibandingkan dengan sekolah swasta. Karena pemberdayaan, karena tim manajemen sekolah. Jadi penting sekali bagaimana sekolah kita itu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, yang tadi disebutkan atau dikaitkan di situ, jangan sampai nanti tim manajemen sekolah ini tidak ada kolaborasi dengan yayasan atau lembaga. Nah, ini ya. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, waktu pada hari Selasa kemarin kita coba kembali lagi. Ya, kita coba kembali lagi terkait dengan kuadran guru ya. Ya, kuadran guru. Kuadran yang kita harapkan itu adalah kuadran yang nomor 1. Ya, jadi kalau kita melihat guru kita itu dilihat dari 2 hal. Ya, dari kompetensi kemampuannya, dilihat dari komitmennya. Ya, 2 hal itu. Ya, kalau ingin menjadikan guru kita bagus ya dari 2 hal itu. Di review bersama atas dokumen SMKM ini nanti bisa kami bawa ke yayasan kami untuk dijadikan dokumen induk tentang bagaimana menyusun 4 dokumen yang telah dipesan kepada kami. Baik, yang pertama ini dari sana ya, dari operatornya. Yang ada 6 indikator profil pendidik yang kita susun secara cepat karena kemarin tugasnya H-1 Dr. Arif. Kami cuma bertiga sama-sama dari Pasuruan itu mikir, andaikan ini zoomnya seminggu yang lalu itu bisa lebih berkualitas, insya Allah begitu ya. Itu suara hati teman-teman kali, gitu maksudnya. Oke, yang pertama di sini saya hanya membaca dulu, menguasai indikator profil pendidiknya, menguasai berbagai metode pembelajaran aktif, mampu merancang pembelajaran yang bermanfaat pada siswa, mengelola kelas dengan efektif, dan melakukan penilaian yang beragam dan otentik. Target program pengembangannya adalah meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Indikator pencapaian targetnya adalah peningkatan persentase guru yang melakukan pembelajaran aktif, peningkatan hasil belajar siswa, dan peningkatan variasi metode penilaian. Ini satu contohnya. Ini satu ini kita langsung turun ke yang tabel berikutnya atau gimana kali? Apa namanya dibaca dulu? Apa langsung ke yang tabel berikutnya, tabel C ini? Mengoperasikan mungkin bisa di-split Ibu untuk bisa menampilkan 2 tabel antara tabel B dan tabel C. Di tabel C itu indikator programnya adalah diantaranya kan tadi ada tiga indikatornya. Indikator peningkatan persentase guru yang menerapkan pembelajaran aktif, ada peningkatan hasil belajar siswa, ada peningkatan materi pelajaran, ada peningkatan variasi penilaian tadi. Nah, yang pertama, peningkatan persentase guru yang menerapkan pembelajaran aktif. Materi program pengembangan gurunya adalah pembelajaran strategi pembelajaran aktif, misalnya diskusi kelompok dan lain sebagainya. Metodenya menggunakan metode workshop, demonstrasi, studi kasus, dan praktek langsung. Ini yang kita rencanakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemarin kita berbicara tentang learning culture. Kalau tadi pertama learning vision dengan Pak Lukman, kemudian learning environment dengan Pak Ali dengan berbagai macam model kepegawaian, pangkat dan lain sebagainya sampai minta gaji kebukus ya. Oh, nggak dibukakan kan Pak rahasia perusahaan. Cuma di kami memang tidak ada sebuah lembaga kan seperti ini, misalnya nggak boleh tanya gaji ke temannya. Kalau tanya gaji ke temannya bisa di-outkan. Kalau kami transparan, pangkatnya ini gajinya sekian, pangkatnya ini gajinya sekian, semuanya tahu. Nah, untuk mendapatkan gaji yang bagus, saya tidak tahu di tempatnya Bapak Ibu seperti apa, tapi yang jelas kalau saya lihat profilnya itu kan sekolah-sekolah unggul semua ya. Jadi mungkin gajinya sudah 3 kali lipat dari UMR ya Mas Alif. Jangan ketawa. Amin, amin Bapak Ibu ya.
gajinya sudah 3 kali lipat di atas UMR, itu tidak akan tercapai kalau kita tidak menjadi sekolah unggul. Cirinya sekolah unggul itu tadi katanya Pak Ibrahim pripun? Oh, tidak biaya mahal, peminatnya banyak walaupun biayanya tinggi. Kemudian yang terakhir, prestasinya konstan. Kalau di perusahaan learning culture itu dikatakan bahwa learning culture pembiasaan atau budaya untuk selalu belajar. Tapi kalau di lembaga pendidikan yang kami tekuni saat ini, learning culture itu adalah bagaimana kita menciptakan iklim pendidikan, iklim pembelajaran di kelas itu bisa membudayakan anak-anak bisa terus belajar, gurunya juga terus belajar, begitu. Learning culture adalah lingkungan sekolah yang mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Di sini semua siswa, guru dan staf diminta untuk selalu belajar dan melibatkan kolaborasi pembelajaran dan peningkatan keterampilan yang adaptif sesuai perkembangan zaman. Apa wondering itu, ini kan kalau saya pahami itu masuk di rangka-rangka pembelajaran untuk Iya. Terus Itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran khususnya di rangka-rangka pembelajaran. Baik, di kurikulum Merdeka itu kan ada organisasi informatif. Tapi itu ada juga di pas langkah-langkah pembelajaran itu memang guru sebaiknya bahkan seharusnya itu memang membuat satu stimulus. Sepertinya wondering ini stimulus berarti. Pada Pentas Lokanas Angkatan keempat ini, sesi selanjutnya adalah kegiatan skulptur ke yayasan atau Satuan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembukaan di ruang meeting SD Islam Sabilillah Malang dengan penjelasan paparan dari Bapak Lukman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Setelah itu, mereka akan melakukan skulptur dari murid TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang untuk mengetahui secara langsung bagaimana pembelajaran dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang atau SISMA, Sekolah Islam Sabilillah Malang. Para peserta mendatangi ruang-ruang kelas untuk melihat pembelajaran secara langsung dan habit-habit yang ditanamkan di SISMA. Tak lupa, mereka juga mengambil banyak dokumentasi sebagai oleh-oleh yang akan dibawa ke yayasan atau sekolah masing-masing. Tak hanya ruang kelas, mereka juga mengeksplor berbagai ruangan seperti perpustakaan, ruang makan, dan masih banyak lagi. Mengunjungi sekolah kami biasa. Mudah-mudahan kami berharap banyak inspirasi atau inovasi yang dapat dibawa oleh Bapak Ibu sehingga nanti di sekolah masing-masing Bapak Ibu bisa ATM minimal atau lebih berinovasi lebih baik dari kami. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kegiatan siang hari ini semoga Bapak Ibu masih tetap semangat, sudah isi energi, mudah-mudahan buatan ngantuk. Nanti kalau ngantuk kita panggil Pak Mahmud lagi ya. Siap untuk memberikan ice breaking. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan Stadium General kembali. Yang kedua, bersama dengan Bapak kita di SISMA, seseorang yang penuh inspirasi yang selalu menjaga kami di SISMA, yaitu Bapak Asisten Direktur 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono, Magister Pendidikan. Bapak Ibu sekalian,
sebuah lembaga itu kan sistem. Sistem itu ada penggeraknya, ada motornya. Dan itu yang sangat berpengaruh. Dan yang saya rasakan, yang kami rasakan di LPI Sabilah Malang itu. Membahas tentang etos kerja. Nah, etos kerja ini Bapak Ibu itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada gandengannya, ada temannya, yaitu etika profesi guru. Kemudian juga ada gandengannya lagi komitmen seorang guru. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Itu idealnya Bapak sekalian ya. Karena dari teman-teman guru ya sekolah. Ini saya ini masuk di IKIP Malang loh, Bapak sekalian, belum UN ya. Tahun 74. Nah, apa ada di mana, itu ada di mana gitu ya. Itu ada yang tanda petik terpaksa masuk di keguruan itu. Ya, karena mau sekolah lebih ini katanya bapaknya ada biaya dan seterusnya ya. Tetapi walaupun demikian, begitu kita masuk itu, maka sebaiknya itu kita tekuni. Jadi tidak kita tinggalkan, tapi kita tekuni. Insya Allah akan ada sesuatu yang menarik, ya, ada sesuatu yang menarik. Karena misalnya guru TK, ada sesuatu yang menarik di sana. Memang yang kalau melihat, wah itu kalau tipis harus mami dan sebagainya, kalau ini harus ini dan sebagainya. Tapi ketika anak-anak sudah bersih, menyenangkan sekali Bapak sekalian, ya. Anak kecil ini sangat menyenangkan. Kemudian SD juga begitu. Ini Pak Masbur juga ngajar di SD, itu juga banyak yang menyenangkan. SMP juga ada yang menyenangkan. Kalau ada yang tidak menyenangkan, itulah kewajiban kita sebagai pendidik. SMA juga begitu ya. Mahasiswa juga begitu Bapak sekalian ya. Yang sederhana, rileks, gitu ya. Karena menurut panitia yang terkait dengan gaya yang sama. Kalau yang berat-berat tadi Pak Wardono, saya berganti. Nama saya itu Isom, ya Iksan ayah saya. Apa saya? Saya doktor yang kebanyakan S. Setelah swasta itu sudah selesai karena kita dari swasta. Yang negeri itu orang pakai pikiran. Kalau swasta itu harus bisa diterima masyarakat. Harus bisa diterima masyarakat. Pak ya, harus bisa diterima masyarakat. Kira-kira sekolah kita nanti bisa diterima masyarakat enggak ya? Nah itu ternyata itu juga dari pekerjaan besar. Kita mau studi, studi kelayakan meskipun tidak ini penelitian kayak penelitiannya Pak Ibrahim, tapi itu kita studi. Iya ya. Nanti sekolah ini jenenge apa? Kira-kira modelnya kayak apa? Ada sekolah banyak itu. Nah ini itu menjadi inspirasi untuk kita. Ternyata kalau kita mau melakukan sesuatu perlu ada kajian. Nah diterima itu nggak cukup. Tapi nanti perlu loh kita dukungan dari masyarakat. Sampai itu nanti kita itu jadi bagian dari masyarakat. Kenapa? Kalau sudah begitu itu jadi ringan. Dan sudah diprediksi lagi dalam diskusi masyarakat itu terus berubah. Maaf, mumpung ketemu guru besar kita semuanya, mari untuk jawabannya. Matur yang pertama mengucapkan kepada Alfi Dr. Muhammad Wartan tadi dan Alfi Dr. Muhammad Ihsan.
Insya Allah walaupun tadi banyak S-nya karena ilmunya melebihi dokter bahkan profesor, kita angkat dia sebagai dokter guru besar kita semuanya. Tepuk tangan untuk Pak Isom. Luar biasa, kami merasa menjadi keluarga sesungguhnya di LPI Sabilah, sebagaimana kemarin Pak Lukman juga begitu. Karena kesempatan kami mengikuti tim Talokanas ini, ternyata seluruh guru besar LPI Sabilah turun semua. Tepuk tangan untuk LPI Sabilah. Matur nuwun atas insight, kemudian inspirasi yang luar biasa. Sampai di materi sesi ini kami ingin belajar sedikit lebih mendalam begitu. Karena kebetulan tadi pagi kami sudah dihantarkan melihat secara langsung di lapangan. Kami diajak untuk menimba pengalaman di lapangan langsung begitu nih. Dan sangat-sangat terlihat sekali bagaimana etos kerja itu dipahami dan disadari lahir dari pribadi-pribadi LPI Sabilah yang ini sangat dikuatkan oleh sistem yang apik dan komprehensif. Nah, ini yang tentu mengkritik bagi kami untuk terus berproses, untuk terus belajar, karena kami sudah dianggap menjadi keluarga. Maka izinkan kami anggap sebagai anak, guru besar kami sebagai bapak. Ketika ada anak bertanya pada bapaknya, bagaimana menjadi sekolah unggul, gitu ya. Maka yang ingin kami tanyakan begini, ya. Ketika kami secara sistem belum se-expert yang kita belajar luar biasa ke LPI Sabilah. Tapi kami yakin yayasan kami juga akan berproses ke sana, walaupun mungkin tim belajarnya, berprosesnya akan kemudian terus belajar kepada LPI Sabilah. Hanya kemudian kami di lapangan mendapatkan pengalaman begini, ayah. Ketika kami secara usia biologis mungkin lebih muda dari beberapa SDM yang ada. Nah, ini sedikit banyak kami terkadang rasa itu juga main begitu, ewo-pekewo dan lain sebagainya. Padahal ini kan sesuatu yang tidak baik bagi sebuah manajemen begitu. Nah, yang kemudian kami ingin mendapatkan solusi-solusi sederhana tapi nanti mengena begitu. Ketika kami mendapatkan dilema etik seperti itu, ayah. Jadi bagaimana SDM yang seharusnya secara usia pengabdian itu lebih tua memberi inspirasi, memberi contoh teladan yang lebih maksimal dalam etos kerja ini gitu. Akan tetapi ya kita terkadang kembali manusia gitu ya. Akhirnya ya terkadang hanya kemudian doa, kemudian kita mendekatkan personal. Tapi memang kenyataan di lapangan kami mengalami begitu, ayah. Jadi bagaimana yang terkadang yang muda, yang secara status kerja masih belum lama, itu luar biasa effort yang dikeluarkan, etosnya. Sehingga terkadang kami merasa bagaimana ya supaya adil kepada yang muda ini secara apresiatif. Sementara kami di sistem belum bisa menjangkau itu semua dengan adil begitu, ayah. Mohon mungkin pencerahannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kami memang yang dilaporkan adalah betul-betul quantity, Bapak. Jadi kami tidak pernah mengukur yang tidak bisa diukur. Maka Pak Lukman kemarin bilang kan ya, Pak Lukman sudah bawa blueprint ya, ada angkanya kan. Itu yang tahun 2024-2025 itu yang kami terjemahkan ke kontrak kinerja tahun ini. Dibuka berapa yang tidak unggul dari kami, hasil PMP mengaudit. Kalau pemimpin negarawan yang kami audit adalah Sisma Leadership Camp SLC, isinya kegiatan Paskibra di hari Sabtu, Pramuka di hari Sabtu, dan kegiatan upacara di hari Senin. Itu untuk membentuknya sikap tegak, sikap kan dibentuk dari kegiatan itu.
Tadi disampaikan oleh Pak Dwi, hanya dari 52 kami ngaudit, hanya 6 yang unggul. 6 kelas, karena kami mengauditnya berbasis kelas Bapak Ibu. Ini loh, upacara Pak, kami lihat Pak. Kebayang enggak Pak? Mana ada yang tanya, Pak Mahfud nih. Ini, kamu tanya gitu. Pak, itu ada orangnya, kata Bapak. Enggak. Karena di kami ada orangnya. Orang siapa? Guru Bapak Ibu. Pak Gulam ini dulu auditor. Pak Gulam yang sekarang yang bosnya Pentalokanas itu dulu auditor agama, khusus mengaudit agamis. Ke Mahat turun, lihat anak Mahat kalau jam ini bulan ini kami sudah bagiannya Mahat Pak Gulam. Jadi tim kami Pak, kami jadwal, termasuk ada 4 orang ibu. Bayangkan Pak, nanti kami jadwal untuk datang jam 3 pagi. Ya harus izin ke suaminya, tapi paginya saya minta datangnya agak siang, karena yang penting nanti ceknya bisa dan harus lapor ke saya. Kenapa? Ya harus adil, masa jam 3 masuk terus pulang jam 4 tak kerjanya 28 jam. Jangan. Ini Pak Gulam ini, kami tapi tidak akan cerita ke Pak Gulam, karena Pak Gulam ya tidak ada hubungannya dengan Pak Gulam ini aja. Sampai segitunya Pak. Kenapa? Agar kami tahu musrifnya bangunkannya sesuai SOP enggak saat sholat tahajud. Loh, video call dengan siapa Pak? Iya, lihat video callnya, kita tahu itu ruangannya Pak. Kalau enggak Pak, kami tidak pernah percaya laporannya Waka Pak. Tidak pernah. Karena kami memang di SK oleh Pak Ibrahim, di SK oleh Direktur, Pak Andi tidak boleh percaya laporan. Pak Gulam ini nggak dengan Pentalokanas. Kalau ada saya tuh saya sebenarnya saya sambil nyatet apa yang kurang, nanti saat evaluasi kami sampaikan. Kalau tadi bicarakan tentang SOP aturan, sekarang saya bicaranya kotak seni. Oke. Seni mengelola aktivitas. Karena ini hubungannya dengan manusia. Betul. Penerimaan, kepercayaan, kemudian ada keras di dalam seorang guru dan sebagainya. Nah, ini apakah pernah terjadi resistensi, kemudian guru ini dalam tanda kutip ya, pomone ada masalah itu dia sudah sampai level 10 ya, sehingga nggak kuat mengikuti mulai Sabillah sampai ya tadi nggak kuat dengan model Sabillah. Nah, apakah pernah terjadi? Terima kasih. Dengan hasil audit misalkan dari tadi sudah 13 guru hanya satu yang unggul. Iya. Treatmentnya seperti apa ya Pak? Iya. Nanti juga itu ada di Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan tadi yang keterangan sore tadi, jika kita mengembalikan ke keadaan kita, tenaganya kurang tadi kan bisa yang berperan menjadi auditor itu kepala melibatkan pengawas itu. Jadi pengawas itu bisa dilibatkan menjadi tapi yang mengembangkan SOP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Terima kasih sebelumnya buat LPI Sabillah Malang atas kesempatan yang diberikan pada kami semua sehingga kami bisa mengikuti kegiatan penataran dan lokakarya nasional angkatan keempat. Materi Learning Vision yang sudah dipaparkan oleh tim expert, dalam hal ini Bapak Lukman, sangat baik dan juga sangat berarti bagi kami khususnya di lembaga kami, dengan tujuan untuk menunjang dan meningkatkan mutu sekolah kami menjadi sekolah yang unggul dan rujukan sesuai dengan harapan dan cita-cita pendiri sekolah kami. Harapan kami ke depannya dengan visi unggul dan rujukan untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkompetensi dan berjiwa nasional. Kami harapkan sekolah kami bisa unggul dan juga rujukan. Itu saja dari kami sebagai perwakilan dari SD Islam Tabanan Bali. Semoga kegiatan Pentalokanas kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pentalokana Sekolah Unggul dan Rujukan, saatnya unggul mutu. Pada hari ketiga sesi Indom Training, para peserta melakukan Assembly Project, di mana para peserta dibuat berkelompok untuk dapat membuat mind map materi-materi yang telah disampaikan selama Indom Training di hari pertama dan hari kedua. Di sini kreativitas para peserta sangat diuji. Terlihat bagaimana mind map yang dibuat oleh para peserta sungguh sangat kreatif dan inovatif. Terdapat berbagai macam model yang telah dibuat oleh para peserta. Di sini mereka akan mendapatkan komentar dari para tim expert dan juga dari peserta lain untuk saling mendapatkan informasi atau sharing apa yang telah mereka dapatkan. Dalam mempersiapkan Assembly Project ini, mereka mengerahkan seluruh kreativitas dan juga materi-materi yang telah disampaikan oleh tim expert. Terlihat bahwa seluruh peserta di sini sangat kompak dalam berbagi dan sharing ilmu, saling berkomentar atas apa yang telah dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Dengan harapan, assembly ini akan membuat mereka semakin yakin dan dapat mengaplikasikan apa-apa yang telah didapatkan dalam Pentalokanas keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidaya mulkillah wa alihi wa sahbihi. Ingkang Allah hormati, yang sangat-sangat kita banggakan, ayahanda kita berdua. Sini ada ayahanda Kiai Isom, ayahanda Kiai Wartono, seluruh jajaran struktural LPI Sabilillah Malang, seluruh panitia yang sudah bekerja keras, teman-teman satu angkatan Pentalokanas 4 Sekolah Unggul dan Rujukan. Saatnya terima kasih, masih sadar. Saya khawatir kalau sudah ada apa liya-liyanya, Anda nggak lulus, nggak boleh pulang. Tidur di lantai 2 pojokan musola agar zikirnya lebih kuat. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah makalah di mana kalau kita menyebut para pendahulu kita yang sudah wafat, bahkan kita membacakan Fatihah kepada beliau-beliau, itu Allah menghadirkan arwah beliau di ruangan ini. Tidak meninggalkan kita, tidak melupakan kita, bahkan mengaminkan doa kita, bahkan kita yang melupakan mereka. Mereka tidak akan pergi. Itu sebuah makalah yang sangat-sanat kami yakini. Oleh karenanya, dari sejak awal, setiap kali dibacakan Fatihah untuk para pendahulu, terutama Al-Maghfur Yai Tolha Hasan,
ada perasaan haru biru Bapak Ibu. Ya itulah memang kehebatan ulama-ulama kita yang harus terus kita warisi, yang harus terus terjawantahkan ke dalam seluruh gerak-gerik perjuangan kita di madrasah dan di sekolah yang kita bina. Alhamdulillah, sejak hari pertama, sejak bahkan online, kita merasakan aura yang luar biasa dari pertemuan ini, semangat yang luar biasa dari pertemuan ini. Bahkan tadi ketika Pak Gulam memutar tayangan orkestra anak-anak yang tahun kemarin merangkum seluruh kegiatan ekstrakurikuler, menampilkan hampir 500 anak, terus terang bahasa puitisnya itu tidak ada yang mewakili kecuali air mata. Jadi saya itu melihatnya sambil nahan air mata berbesmili. Bukan karena apa? Ingat wajah-wajah anak didik kita yang polos itu, yang hari ini kita tinggalkan di yayasan kita, di lembaga-lembaga kita, dan kita ingat bagaimana kita memberikan kepada mereka itu perilaku kita, tindak tanduk kita, cara mandang kita. Kita betul, ya Allah, kita belum ngapa-ngapain ternyata. Oleh karenanya, pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan tak terhingga kepada keluarga besar LPI Sabilillah Malang atas keterbukaannya dan menerima kami sebagai keluarga besar LPI Sabilillah Malang. Pemirsa setia Sisma TV, Sisma Fans, itulah tadi rangkaian kegiatan Pentalokanas, Penataran dan Lokakarya Nasional Angkatan keempat, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Terlihat bahwa banyak sekali peserta dari berbagai pulau dan provinsi hari ini sangat-sangat antusias dalam mengikuti berbagai sesi yang telah dilaksanakan di Pentalokanas 4. Pada hari ini, di hari terakhir, mereka telah mempersiapkan assembly-nya dengan membuat beberapa mind mapping dari rangkaian kegiatan dari mulai learning vision, learning culture, environment, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu, Pentalokanas ini merupakan program yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu praktisi pendidikan, pengurus yayasan, dan guru-guru potensial yang ingin mengembangkan pendidikan lebih baik di masa depan. Thank you so much for all Sismates. Semoga tayangan Pentalokanas hari ini dapat menginspirasi, dapat menginovasi bagi seluruh para pemirsa. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan segmen-segmen Sisma TV setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat karena akan ada inspiring Sisma yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya tayangan Sisma TV pada pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi dari tayangan Sisma TV terbaru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. I'll see you again.